Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di mata kuliah Sosiologi Komunikasi minggu keempat, masih bersama Kak Bias. Nah, pokoknya saya masih akan terus membuatkan video materi seperti ini sampai nanti di pertemuan 5 kalau nggak salah. Setelah itu baru akan dilanjutkan oleh dosen-dosen lainnya. Oke, saya akan lanjut menjelaskan untuk materi minggu ini. Saya akan share screen lagi ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas sampai ke unsur-unsur komunikasi massa. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait konsep massa. Nah, massa ini siapa sih dalam komunikasi massa? Yang pertama, masyarakat yang jumlahnya itu sangat besar. Jadi namanya massa itu nggak bisa, tadi saya udah sebutin, nggak bisa cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan hanya 5 orang gitu ya, nggak bisa. Konsep massa itu mereka itu adalah masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Biasanya paling kecil ya, paling nggak dalam satu wilayah kabupaten tertentu misalnya atau kelurahan tertentu. Yang jumlahnya itu pasti kalau di Indonesia mah udah bisa dibilang ratusan atau bahkan ribuan ya. Oke. Yang kedua, konsep massa di sini massa itu tidak bisa dibedakan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, ya biasanya cuma satu pesannya bentuknya lalu disampaikan ke masyarakat. Dan massa di sini walaupun penontonnya ada ada orang dewasa, ada orang tua, ada anak-anak, biasanya kita tidak bisa membedakan mereka dalam komunikasi massa, kecuali untuk program-program yang memang sangat targeted atau sangat segmented. Oke. Lalu, sebagian besar massa memiliki penilaian negatif terhadap pemberitaan di media massa. Ya, karena apalagi sekarang di Indonesia ya, kita tahu pemilik media massa itu rata-rata bukan pure orang yang bekerja di dunia media massa, tapi para pemilik media di sini kebanyakan adalah para politikus. Jadi seringkali kita punya penilaian negatif terhadap pemberitaan di media massa. Oke, lalu yang keempat, massa itu sulit diorganisir. Jadi kalau dalam komunikasi massa ya, karena massanya itu sangat banyak, jadi seringkali kita tuh nggak bisa mengorganisir massa, kita nggak bisa menyuruh masyarakat untuk berpikir seperti apa gitu. Kita hanya bisa menyampaikan pesan, nanti tergantung mereka mau menerima pesannya seperti apa gitu. Jadi kita susah banget untuk mengatur massa. Dan yang kelima, massa ini adalah refleksi dari kehidupan sosial. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di massa, apa yang terjadi di masyarakat kita itu adalah refleksi dari kehidupan sosial yang saat ini terjadi. Kalau misalnya, wah massa sekarang nggak percaya nih sama salah satu tokoh calon presiden misalnya. Oh ya kenapa? Karena mungkin itu adalah refleksi dari kehidupan sosial. Selama ini massa sudah banyak dibohongi sama si calon A misalnya. Akhirnya mereka tidak percaya lagi sehingga mereka nggak suka lagi dengan pemberitaan-pemberitaan terkait calon tersebut. Yang berikutnya, ini adalah proses komunikasi massa. Nah, proses dalam komunikasi massa, distribusi dan penerimaan informasi itu skalanya besar. Jadi, ketika kita menyampaikan sebuah pesan, penerimaannya tuh yang terima pesan itu banyak banget gitu ya, bisa jutaan atau bisa bahkan satu negara. Oke. Lalu proses komunikasi massa itu satu arah, jadi hanya dari pihak yang menyampaikan pesan lewat media massa atau dari media massanya sendiri menyampaikan langsung ke masyarakat. Masyarakat bisa nyampein balik nggak? Di video sebelumnya saya udah jelasin bahwa bisa, tapi biasanya tidak bisa secara langsung. Feedbacknya tuh nggak bisa langsung saat itu juga. Oke. Lalu berlangsung secara asimetris ya karena dia hanya satu arah ya, jadi tidak ada timbal baliknya. Yang keempat berlangsung secara impersonal karena memang tidak ada kedekatan di sini. Kayak kita ketika mendengarkan pidato atau penyampaian pesan ataupun
informasi disampaikan oleh orang-orang tertentu lewat media massa, kita kan nggak bertemu dengan mereka secara langsung. Nah, jadi tidak terasa adanya hubungan personal di sana. Oke. Dan proses komunikasi massa itu berlangsung berdasarkan pada kebutuhan pasar. Jadi kebanyakan informasi yang disampaikan ya disesuaikan sama pasar saat itu butuhnya apa. Misalnya, saat ini masyarakat lagi butuh banyak tahu nih tentang masalah polusi. Oke, itu yang akan banyak disampaikan oleh media massa. Sekarang kita perlu memberitahu masyarakat nih bahwa kita harus hati-hati dengan yang namanya api karena kita lagi dalam masa kemarau panjang. Kalau ada api sedikit bisa jadi langsung menyulut kebakaran. Nah, mungkin informasi tersebutlah yang akan banyak disampaikan oleh media massa. Nah, audiensi massa itu tadi ya jumlahnya besar. Kemudian pemberitaan media massa karena media massa itu ada di mana-mana saat ini. Jadi walaupun disampaikannya di satu tempat tapi bisa ditangkap oleh masyarakat dari berbagai tempat lain. Kemudian audiensi massa dulunya tidak interaktif, sekarang melalui teknologi bisa menjadi interaktif. Tadi yang saya ceritain di video sebelumnya, tetap sekarang bisa kirim komen dan lain sebagainya meskipun bentuk feedback-nya itu pasti tidak secara langsung ya. Dan lapisan masyarakat itu heterogen, media massa itu nggak mungkin yang nonton cuma orang tua semua atau anak-anak semua, itu pasti akan ada aja masyarakat dengan lapisan-lapisan berbeda yang menonton ataupun menikmati media massa tersebut. Lalu audiensi massa itu tidak terorganisir dan bergerak sendiri. Kita tidak bisa mengatur massa kita tidak bisa mengatur masyarakat. Karena yang ada di slide sebelumnya gitu ya, massa itu sangat sulit untuk diorganisir. Nah, kemudian kita juga sering mendengar dengan yang namanya sekarang itu ada budaya massa. Apa sih budaya massa? Budaya massa itu biasanya budaya yang muncul karena adanya tren-tren yang disampaikan atau disebarkan lewat media massa dan biasanya sifatnya itu non-tradisional. Jadi budaya massa itu biasanya sesuatu yang baru gitu ya. Sifatnya merakyat karena biasanya yang suka atau yang menerima budaya tersebut itu sangat banyak. Oke. Lalu budaya massa itu memproduksi produk massa. Nah, karena ada budayanya, maka lahir juga produknya. Dan sangat-sangat berkaitan dengan budaya populer. Berkaitan dengan apa sih yang lagi populer saat ini, misalnya tentang K-pop gitu ya. Maka K-pop itu saat ini sekarang di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya massa. Dia non-tradisional, tidak berasal dari negara kita, dari budaya kita, bersifat merakyat, iya, karena yang suka banyak banget, oke. Lalu ada produk massanya nggak? Ada, banyak produk-produk terkait K-pop ya saat ini bermunculan. Dan apakah K-pop adalah budaya populer? Jelas, budaya populer. Nah, sebenarnya komunikasi itu punya beberapa fungsi. Ada 3 fungsi nyata atau manifest function. Ini adalah fungsi yang memang diinginkan gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas sebenarnya fungsi komunikasi massa yang manifest itu apa. Kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang memang diinginkan untuk terjadi. Nah, yang kedua ada namanya fungsi tidak nyata atau latent function. Di sini adalah fungsi-fungsi yang ternyata muncul yang tidak diinginkan, tapi dia nongol. Misalnya ini adalah, dan biasanya dia muncul tanpa diinginkan gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah bearing function atau untuk fungsi melahirkan fungsi-fungsi sosial lainnya. Misalnya aja nih, media massa salah satu fungsi utamanya adalah menyampaikan informasi gitu ya. Terus misalnya media massa itu menyampaikan informasi tentang sebuah korupsi dari seorang kepala desa misalnya, atau korupsi dari kepala sekolah misalnya. Oke. Fungsi yang disampaikan oleh media massa misalnya adalah fungsi informasi di situ. Misalnya bentuknya dari fungsi informasi. Kemudian ternyata muncul nih fungsi tidak nyata berikutnya atau latent function. Misalnya tadinya media massa itu sebenarnya cuma mau menyampaikan informasi,
muncul juga sesuatu yang lain di masyarakat, misalnya fungsi menjadi viral gitu ya. Kan sebenarnya ya oke, viral itu baik, tapi yang diinginkan utamanya hanya menyampaikan satu masalah kepada masyarakat. Tapi karena misalnya ini terkait kepala sekolah, misalnya melakukan korupsi, wah ini kan harusnya nggak boleh ya. Guru-gurunya misalnya menjadi kena masalah, akhirnya hal tersebut menjadi viral. Masyarakat itu yang tahu bahkan bukan hanya masyarakat di sekitar sekolah itu aja misalnya, bukan hanya masyarakat di wilayah itu saja, sampai satu Indonesia pun akhirnya tahu. Dan yang ketiga, kemudian muncul nih bearing function-nya atau lahir fungsi-fungsi lainnya yang tadinya media itu cuma mau nyampein informasi, kemudian akhirnya menjadi viral dan kemudian ternyata ada fungsi untuk eh, melakukan terjadinya perubahan di masyarakat atau adanya gerakan di masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi melahirkan sebuah fungsi sosial lagi, yaitu fungsi lainnya yaitu gerakan sosial. Nah, sebenarnya fungsi yang diinginkan dari sebuah komunikasi massa itu adalah pengawasan, social learning, penyampaian informasi, transformasi budaya, dan juga hiburan. Nah, nanti kalau kalian akan belajar di mata kuliah komunikasi massa, akan ada sumber yang berbeda gitu ya. Tapi di mata kuliah ini, fungsi komunikasi massa yang akan kita pelajari itu yang 5 ini ya. Pengawasan, yaitu media massa itu harus berani mengawasi segala hal yang terjadi di pemerintahan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, media massa harus melaporkan kepada masyarakat. Lalu social learning harus punya edukasi ke masyarakat gitu ya, harus mengajarkan hal-hal yang masyarakat belum tahu. Penyampaian informasi jelas, media harus bisa menyampaikan informasi. Transformasi budaya, media harus, bukan harus ya, media juga bisa menyampaikan budaya-budaya yang selama ini ada di masyarakat. Jangan sampai budaya tersebut menjadi hilang. Dan terakhir, media massa juga punya fungsi sebagai hiburan. Oke. Nah, komunikasi massa itu juga berperan menjadi sebuah sistem sosial di masyarakat. Komponennya apa? Ada narasumber informasi, pasti. Media massa itu ketika menyampaikan informasi harus ada sumbernya dulu. Kemudian ada publik yang mengkonsumsi media massa. Kemudian media massa itu adalah sebuah organisasi. Dia punya sumber daya manusianya, ada fasilitas, distribusi, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi media massa itu pasti sebuah organisasi ya guys. Nggak bisa media massa itu hanya dikerjakan oleh satu orang sendiri. Ada aturan hukum yang mengatur media massa. Di Indonesia kita punya undang-undang penyiaran dan lain sebagainya. Lalu ada institusi sampingan, misalnya percetakan, periklanan, badan sensor, yang sangat-sangat berkaitan dengan media massa tersebut. Kemudian ada pihak-pihak yang mengendalikan, misalnya pemilik, penguasa, kekuatan politik, permodalannya siapa yang punya modal, dan lain sebagainya. Dan unsur-unsur penunjang lainnya seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara. Nah, ini peran media massa ada 3 ya, pasti mirip-mirip dengan peran fungsi komunikasi massa ya. Media massa harus bisa mencerahkan masyarakat, harus ngasih tahu ke masyarakat hal-hal yang baru, harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Media massa juga harus bisa memberikan informasi dan juga harus bisa menyediakan hiburan untuk masyarakat. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk materi di minggu keempat ini. Kalau saya menjelaskannya terlalu cepat atau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman silakan tonton ulang videonya, baik video pertama maupun video kedua, atau teman-teman juga bisa sambil nonton, sambil baca slide, atau bisa juga teman-teman langsung tanya di forum minggu ini ya. Oke, nah di forum minggu ini saya udah ingetin nih di video nih, saya khusus untuk kelas saya Sosiologi Komunikasi A, saya berikan mini quiz ya, jangan sampai teman-teman lupa untuk mengerjakan. Untuk teman-teman kelas lain nanti tinggal konfirmasi kepada dosennya masing-masing apakah mereka memberikan mini quiz atau tidak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu di minggu berikutnya ya. Dadah.